Kalau kemudian kita lihat di sosmed itu Mas Isan, ketika kemudian mereka itu apa sih rahasianya? Apa yang buat mereka seperti itu? Kan kemudian ada yang sharing di komentar-komentar. Itu rahasianya adalah pada Quran. Rahasianya adalah mereka itu dekat kepada Tuhan mereka. Rahasianya itu ada pada akhirnya membuat mereka itu rame-rame buka Quran, belajar membaca gitu kan ya. Di antara yang mungkin cukup terkenal itu adalah TikToker Amerika Megan Rice ya. Yang itu, rame itu ya, nah itu termasuk kan ya, karena dia memang followernya cukup banyak dan kemudian setelah prosesnya itu dia selalu live gitu ya. Bagaimana dia tuh kagetnya, tertariknya, lalu bertanya, lalu disarankan coba buka Quran, lalu dia mulai membaca Quran. Pada setiap kali dia membuka halaman, ketika dia itu merasa tercengang mendapatkan sesuatu pelajaran, dia live lagi, dia share lagi, saya mendapat insight seperti ini. Sampai akhirnya dia kemudian memutuskan menjadi seorang mu'allaf dan kemudian dia mengajak membaca Quran itu bersama-sama gitu kan ya. Nah, jadi itu hanya salah satu. Sebelum itu adiknya Perdana Menteri Tony Blair itu juga akhirnya menjadi seorang Muslim, apa namanya ya? Lauren Booth apa siapa ya? Itu bukan karena kasus Palestina yang sekarang. Karena beliau kemudian pernah tinggal di Palestina, bukan pada era yang perang ini ya, genosida yang sekarang ya. Ketika perang bersama ada di sana gitu ya. Beliau jadi bisa melihat loh ternyata begini tuh. Palestina, kaum muslim Palestina itu. Bagaimana kemudian beliau itu kedinginan gitu ya. Padahal sebenarnya kaum muslim di sana itu juga menghadapi kondisi yang sama, tapi kemudian berusaha menjamu si adiknya Perdana Menteri Inggris ini, Tony Blair itu ya. Itu kemudian jadi akhirnya dia masuk Islam. Itu ada banyak, bahkan di Universitas George Washington itu ada pakar namanya Lorenzo Vidino. Lorenzo Vidino ini mengatakan begini Mas Isak ya. Gen Z di Barat saat ini muak dengan sistem ekonomi dan politik di Barat. Mereka sebenarnya juga muak dengan nilai-nilai sosial yang ada di Barat. Artinya Gen Z itu kan di antara kelebihannya mereka itu terkoneksi dengan sumber-sumber informasi secara global. Mereka memang punya karakter FOMO, tapi itu membuat mereka itu memang punya informasi jauh lebih banyak daripada orang-orang, sehingga kemudian juga dikatakan kan mereka adalah generasi global mindset dan memiliki kepedulian yang tinggi. Sebenarnya begitu karakternya. Jadi ketika kemudian mereka melihat apa yang ada di kehidupan mereka sebenarnya muak. Sistem ekonomi yang kayak gini, mereka sudah bisa tahu bahwa 1% menguasai harta yang itu dibutuhkan dan diperebutkan oleh 99% yang lainnya. Artinya ada monopoli oleh oligarki kan gitu kan, oleh mereka-mereka yang punya uang, kapitalis. Itu mereka tahu itu sistem ekonomi kayak begitu, sistem politik kayak begitu, dan sistem sosial yang juga rusak, yang zina di mana-mana, aborsi di mana-mana, penyakit di mana-mana. Itu tuh mereka juga lihat itu. Tapi mereka kan tidak pernah terbayang. Terus solusi dari ini, aturan yang berbeda dengan ini itu nggak pernah mereka itu ngerti begitu ya, karena kan memang bukan peradaban yang dekat dengan mereka. Mereka ada di tengah-tengah pusatnya sistem sekuler kapitalis ya, kafir kan begitu kan ya. Nah, jadi di situ dikatakan oleh Lorenzo Vidino ini, pakar dari Universitas George Washington itu, si Gen Z di Barat saat ini sudah muak dengan sistem ekonomi dan politik di Barat. Mereka juga muak dengan sistem nilai-nilai sosial yang ada di Barat. Tapi selama ini mereka tidak punya alternatif untuk mengubah sistem hidup tersebut. Namun ketika kemudian kondisi Gaza itu ada, kondisi Gaza ini membuka mata mereka. Mereka kaget melihat ketabahan dan keteguhan warga Gaza mempertahankan keyakinan meski menjadi korban genosida. Nah, ketabahan warga Gaza ini memantik Gen Z untuk mempelajari Al-Quran, sumber hidup warga Gaza. Dari situlah kemudian mereka menemukan alternatif sistem hidup yang selama ini mereka cari selain Barat. Jadi itu ada banyak begitu ya. Memang benar-benar menginspirasi dunia.